Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Database Marketplace. Dan saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota dari Kelompok 5. Yang pertama ada Anissa Fitriatu Zahra, yang kedua Wiyaji Robian Wijaya, yang ketiga saya Ahmad Rizky Ardiansyah, yang keempat Alisa Zahira Faras Isani, yang kelima Rahmat Afrianton, dan yang terakhir ada Muhammad Raprianda. Dan slide pertama akan dibacakan oleh teman saya Anissa Fitriatu Zahra. Silakan. Ya, jadi saya mau menjelaskan tentang database marketplace. Yang pertama yaitu deskripsi. Database yang kami rancang ini merupakan database untuk sebuah marketplace. Marketplace adalah penggunaan data elektronik dan aplikasi untuk perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, distribusi, dan harga sebuah ide, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan individu dan organisasi. Menurut Strauss tahun 2001. Database ini menyimpan data-data yang diperlukan bagi marketplace tersebut agar dapat digunakan dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Selanjutnya adalah entitas dan atribut. Di dalam sistem database marketplace ini ada beberapa entitas dan atribut yang akan digunakan. Di antaranya yaitu yang pertama entitas user, kemudian entitas alamat user, selanjutnya entitas metode pembayaran user, keempat entitas barang, kelima entitas diskon, keenam entitas kategori, ketujuh entitas keranjang, kedelapan entitas detail transaksi, kesembilan entitas item, selanjutnya entitas pengiriman, dan terakhir entitas pembayaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan atribut dari masing-masing entitas. Yang pertama atribut dari entitas user, ada ID user, nama user, jenis kelamin, tanggal lahir, email, nomor telepon, password, tanggal dibuat, dan level. Levelnya itu antara super admin dan user. Kemudian di samping ini ada penggambaran dari entitas dan atribut-atributnya. Selanjutnya adalah atribut dari entitas alamat user, diantaranya ada ID alamat, ID user, dan alamat. Kemudian di sampingnya ada penggambaran dari entitas dan atribut alamat user. Yang ketiga ada atribut metode pembayaran user, yang terdiri dari metode pembayaran ID, tipe pembayaran, nomor akun, dan ID user. Di sampingnya juga ada penggambaran dari atribut dan atribut-atributnya. Selanjutnya yaitu ada atribut dari entitas barang. Di antaranya ada ID barang, nama barang, jumlah, harga, kode diskon, dan ID kategori. Di sampingnya ada penggambaran dari atribut dari entitas barang. Yang kelima ada atribut dari entitas diskon. Isinya ada nama diskon, deskripsi, kode diskon, status diskon, tanggal dimulai, tanggal selesai, tanggal dibuat, besar diskon, dan maksimal diskon. Di sampingnya juga ada penggambaran dari atribut-atribut dari entitas diskon. Dan di slide selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Rafianda. Silakan. Kemudian selanjutnya ada atribut kategori. Di dalamnya itu terdapat ID kategori, nama kategori, dan deskripsi kategori. Lalu ada atribut keranjang yang di dalamnya terdiri dari ID keranjang, ID barang, ID user, dan jumlah. Selanjutnya ada atribut detail transaksi yang terdiri dari ID user, tanggal, detail transaksi ID, dan status transaksi. Lalu yang ke-9 ada atribut item yang terdiri dari ID barang, item ID, detail transaksi ID, jumlah item, dan biaya. Kemudian atribut pengiriman yang terdiri dari ekspedisi, kategori pengiriman, biaya pengiriman, detail transaksi ID, dan nomor resi. Lalu yang terakhir ada atribut pembayaran yang terdiri dari metode pembayaran ID,
total pembayaran, status pembayaran, tanggal dibayar, dan tanggal dibuat. Selanjutnya ada kardinalitas, relasi, dan foreign key. Setelah menetapkan entitas serta atribut masing-masing entitasnya, hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah menentukan kardinalitas relasi. Berikut ini adalah kardinalitas relasi antar entitas pada database marketplace. Yang pertama ialah user memiliki alamat. Tabel utama ialah user, kemudian tabel keduanya ialah alamat. Relasinya yaitu memiliki dan atribut penghubungnya ialah ID user. Kemudian yang kedua ada user memilih metode pembayaran user. Tabel utamanya ialah user, kemudian tabel keduanya adalah metode pembayaran user. Kemudian relasinya ialah memilih dan atribut penghubungnya ialah ID user. Yang ketiga, user memiliki barang. Tabel utamanya ialah user. Kemudian tabel keduanya adalah barang. Relasinya adalah memiliki dan tidak memiliki atribut penghubung. Kemudian yang keempat ada metode pembayaran user. Metode pembayaran user memilih pembayaran. Tabel utamanya ialah metode pembayaran user. Tabel keduanya ialah pembayaran. Relasinya ialah memilih dan atribut penghubungnya adalah metode pembayaran ID. Lalu ada kategori memiliki barang. Itu tabel utamanya ialah kategori. Tabel keduanya ialah barang. Relasinya yaitu memiliki dan atribut penghubungnya ialah ID kategori. Nah, yang ketiga ada Wiaji Robian Dwi Cahya yang akan membacakan. Kardinalitas relasi dan foreign key. Yang keenam, keranjang memiliki barang. Tabel utama, keranjang. Tabel kedua, barang. Relasi memiliki atribut penghubung ID barang. Dapat dilihat dari gambar yang ada, yaitu keranjang memiliki barang. Yang ketujuh, barang memiliki item. Tabel utama, barang. Tabel kedua, item. Relasinya memiliki atribut penghubung ID barang. Barang memiliki. Yang kedelapan, item memiliki detail transaksi. Tabel utama, item. Tabel kedua, detail transaksi. Relasinya memiliki atribut penghubung detail transaksi ID. Yang kesembilan, detail transaksi memiliki pengiriman. Tabel utama, detail transaksi. Tabel kedua, pengiriman. Relasi memiliki. Atribut penghubung detail transaksi ID. Sepuluh, barang mempunyai diskon. Tabel utama, barang. Tabel kedua, diskon. Relasinya mempunyai. Atribut penghubung kode diskon. Entity Relation Diagram atau ERD. Berikut ini adalah rancangan Entity Relationship Diagram pada database marketplace. Berikutnya, transformasi ERD ke basis data fisik atau table. Table user. Ada entity ID user dengan tipe char 5. Lalu ada entity nama user, varchar 15, jenis kelamin, enum, tanggal lahir, date, email, varchar 100, nomor telepon, varchar 20, password, varchar 100, tanggal dibuat, date time, level, enum, user, super admin. Berikutnya. Kedua adalah tabel alamat yang berisi ID alamat dengan tipe INT 11, ID user, char 4, alamat teks. Tabelnya sebagai berikut.
Yang ketiga, tabel metode pembayaran, ID. Ada metode pembayaran ID dengan tipe char 5, tipe pembayaran dengan tipe varchar 50, nomor akun dengan tipe varchar 30, dan ID user dengan char 5. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh anggota keempat, yaitu Alisa Zahira Faras Kisani. Persilakan. Ya, untuk transformasi ERD berikutnya ini adalah tabel barang. Entitasnya ada ID barang dengan tipenya itu char 5, nama barang, atribut nama barang dengan varchar 15, jumlahnya integer 3, harga dengan integer 10, lalu kode diskon dengan char 5, dan ID kategori dengan integer 11. Tabel berikutnya yang kelima adalah tabel diskon. Entitasnya terdapat nama diskon dengan tipe varchar 50, deskripsi tipenya teks, kode diskon dengan char 5, status diskon dengan pilihan enum 1 atau 0, tanggal mulai, tanggal selesai, tanggal dibuat dengan tipenya datetime, besar diskon integer 11, dan maksimal diskonnya integer 11 juga tipenya. Tabel ke-6 adalah tabel kategori. Atributnya ID kategori dengan tipe datanya integer 11 dan nama kategorinya dengan varchar 100 dan deskripsi kategori dengan tipenya teks. Untuk tabel ke-7 ada tabel keranjang dengan ID keranjang, tipenya itu char 5, ID barang juga sama tipenya char 5, dan ID user ada tipenya juga char 5. Jumlah tipe datanya integer 3. Berikutnya tabel detail transaksi, terdapat atribut ID user dengan tipe datanya char 5, tanggal, tipe datanya datetime, detail transaksi dengan tipe data varchar 25, dan status transaksi enumerasi pilihan menunggu pembayaran, diproses, dikirim, diterima, dikembalikan, dibatalkan, atau selesai. Tabel ke-9 adalah tabel itemnya. Terdapat atribut ID barang dengan tipe datanya char 5, item ID dengan tipe datanya char 5, detail transaksi ID dengan tipe datanya varchar 25, jumlah item dengan tipe datanya integer 3, biayanya, dan terakhir atribut biaya dengan tipe data integer 10. Tabel yang ke-10 adalah tabel pengiriman. Itu ada atribut ekspedisi dengan tipe data varchar 25. Berikutnya ada kategori pengiriman dengan varchar 10. Biaya pengiriman tipe datanya integer 10, detail transaksi ID dengan varchar 20, dan nomor resi integer 10. Dan yang akan membacakan ada di anggota kelima, yaitu Rahmat Apriantan. Dipersilakan. Dan tabel selanjutnya itu ada tabel pembayaran dengan atributnya metode pembayaran ID dengan tipe data varchar. Kemudian ada total pembayaran, tipe data integer, status pembayaran, tanggal dibayar, dan tanggal dibuat dengan tipe data datetime. Selanjutnya, proses pembuatan dan penginputan data pada database MySQL berdasarkan rancangan tabel yang ada pada poin sebelumnya. Bisa dilihat ada query untuk membuat dan memasukkan data pada tabel.
Selanjutnya, implementasi database pada MySQL. Yang pertama, data control language. Kami membuat sebuah transaksi untuk menyimpan data user yang lama. Apabila terjadi kesalahan, data tersebut masih bisa di rollback sehingga data yang sebelumnya ada tidak rusak. Yang kedua, transaksi menggunakan trigger. Kami membuat sebuah trigger bernama kurangi stok untuk mengurangi stok apabila terjadi penambahan data pada tabel. Apabila terjadi transaksi pembelian yang memasukkan data ke dalam tabel item. Secara otomatis nanti tabel barang akan mengurangi stoknya. Yang ketiga, prosedur. Kami membuat prosedur untuk menghitung total belanja user setelah dimasukkan ke dalam tabel item. Dan berikutnya ada kesimpulan. Nah, kesimpulan yang bisa ditarik dari penjelasan kali ini adalah dari percobaan yang telah digunakan dengan menggunakan database, ERD, dan implementasinya dapat disimpulkan bahwa dengan adanya perancangan database dan ERD, maka marketplace yang dibuat dapat digunakan sesuai dengan yang diharapkan. Kedua, database dapat menyimpan semua data yang dibutuhkan di dalam marketplace. Yang ketiga, dengan menggunakan trigger pada database, maka dapat diberlakukan tracking pada pengurangan stok barang. Yang keempat, dengan menggunakan prosedur pada database, maka dapat dilakukan pentotalan biaya transaksi yang dilakukan oleh user. Dan yang terakhir, dengan menggunakan data control language atau DCL, maka dapat dilakukan pengontrolan pada data-data yang ada. Sekian dari kelompok 5 sistem basis data dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.